Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sungguh bersyukur kalau hari ini kita dapat kembali merenungkan firman Tuhan. Tema pada hari ini adalah keterikatan pada syarat perjanjian. Mari sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami bersyukur hari ini kami dapat kembali merenungkan firman-Mu. Tolong kami agar kami dapat mengarahkan hati dan pikiran kami hanya kepadamu. Dan ajar kami untuk dapat menghidupi firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari 1 Tawarik 3. Saya akan membaca dari 1 Tawarik 3 ayat 10-16. Demikian firman Tuhan. Keturunan Salomo ialah Rehabeam. Anak orang ini ialah Abia. Anak orang ini ialah Asa. Anak orang ini ialah Yosafat. Anak orang ini ialah Yoram. Anak orang ini ialah Ahazia. Anak orang ini ialah Yoas. Anak orang ini ialah Amazia. Anak orang ini ialah Azaria. Anak orang ini ialah Yotam. Anak orang ini ialah Ahas. Anak orang ini ialah Hizkia. Anak orang ini ialah Namasye. Anak orang ini ialah Amon. Anak orang ini ialah Yosia. Anak-anak Yosia. Anak sulung ialah Yohanan. Anak yang kedua ialah Yoyakim. Anak yang ketiga ialah Zedekia. Dan anak yang keempat ialah Salum. Keturunan Yoyakim ialah Yekonya. Anaknya itu dan anak orang ini ialah Zedekia. Bacaan Alkitab hari ini membahas daftar silsilah keluarga Daud. Fokus utama kitab Tawarik adalah relasi umat dengan Allah. Relasi yang sehat mendatangkan berkat, sedangkan meninggalkan Tuhan akan mendatangkan sengsara dan kesesakan. Daud adalah teladan relasi yang benar. Dinasti Daud mengandung contoh yang positif maupun negatif, agar kita meneladani hidup yang benar dan menjauhi kehidupan yang jahat. Dinasti Daud istimewa karena adanya perjanjian Allah dengan Daud tentang kerajaan Allah yang kekal. Daftar anak-anak Daud terdiri dari 19 laki-laki. Dalam Alkitab, jumlah anak yang banyak sering dikaitkan dengan berkat Tuhan. Daud berkata, "Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan mereka," atau anak laki-laki. Dari berbagai peristiwa yang dicatat Alkitab, jelas bahwa Daud sangat mengasihi anak-anaknya. Sikap Daud terlalu lunak saat anak-anaknya berbuat salah, termasuk saat mereka melakukan kesalahan fatal. Ketika Amnon dan Absalom melakukan tindakan yang sangat mendukakan hati, Daud tidak tega menghukum mereka. Silsilah keturunan Daud hanya mencatat garis keturunan Salomo. Silsilah anak Daud yang lain tidak dicatat. Daftar raja-raja Yehuda dicatat sampai kerajaan itu dihancurkan oleh Babel. Lalu dilanjutkan dengan daftar keturunan Salomo di pembuangan. Panjang dinasti Daud yang memerintah sampai 17 raja jarang ditemui tandingannya dalam sejarah. Hal ini membuktikan kesetiaan Allah terhadap janjinya kepada Daud. "Aku akan mengokohkan tahta kerajaannya." Perhatikan kontras dalam kitab raja-raja antara dinasti Daud yang memerintah turun-temurun dengan dinasti yang berganti-ganti. Tidak ada dinasti yang bertahan lebih dari 5 raja di kerajaan Israel Utara. Pada akhirnya dinasti Daud runtuh pada tahun 586 sebelum Masehi, bukan karena Tuhan tidak setia pada janjinya, tetapi karena raja-raja Yehuda meninggalkan Tuhan dan menyembah berhala. Hukuman pun baru berlangsung setelah Tuhan berkali-kali memberi kesempatan bertobat kepada mereka.
Kasih Tuhan tidak berkesudahan. Itu adalah fakta. Kesetiaan Tuhan tidak boleh diremehkan atau disepelekan. Ingatlah bahwa Tuhan murka terhadap dosa. Keadilan dan kebenarannya menuntut hukuman atas dosa. Sesudah menerima anugerah keselamatan, lakukanlah pekerjaan baik yang dikehendaki Allah. Bapak Ibu Saudara, bila Anda mengharapkan berkat Tuhan, Anda juga harus menaati firman-Nya. Periksalah kehidupan Anda. Apakah Anda sudah menjalani kehidupan yang benar dan berkenan kepada Allah? Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kami memiliki Allah yang setia. Dan kami bersyukur kalau melalui perenungan hari ini, kami boleh diingatkan bahwa Engkau adalah Allah yang tidak pernah gagal menepati janji-Mu dari dulu, sekarang, dan selamanya. Tetapi kami juga mau mengakui bahwa di dalam kelemahan kami seringkali tidak setia kepadamu. Kami hanya fokus kepada berkat-Mu dan kami tidak taat kepadamu Tuhan. Ampuni kami. Kiranya Roh Kudus boleh terus mengajar kami untuk hidup benar di hadapan-Mu dan kami dapat setia dalam segala hal di setiap musim kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.